Oke, selamat sore, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Hari ini khusus spesial sekali, Mas Bro akan membahas PP yang kelihatannya akan mulai pump besar-besaran, tanda-tanda indikator dan berbagai macam berita yang tentu kalian harus tahu, karena untuk investor penting arahnya kemana, PP akan pump ya, nanti akan saya bahas habis tuntas. Dan namun sebelum itu ada koin yang lagi heboh, yang lagi listing di mana-mana, pre-sale, airdrop di mana-mana, WLT ya, itu koinnya Trump, Liberty Finance. Nanti akan saya bahas di sini juga supaya kalian tidak FOMO dan tidak menjadi sangkut. Nanti akan saya kasih trik-trik koin ini, bagaimana cara investasinya akan saya bedah di sini, akan saya kupas tuntas juga. WLVI ya, WLPI bukan WLD. WLD itu koin AI ya, mohon maaf salah tadi ya. Tentunya akan saya bahas tuntas di sini, jangan di skip-skip. Dan selalu saya ingatkan, dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun carry mendadak, makanya jangan sampai gagal paham. Akan saya kasih info-info di sini mengenai koin yang lagi booming sekarang, lagi rame, tapi saya yakin akan cuan besar ada di PP. Nanti PP akan saya bahas banyak hal yang penting untuk kalian ketahui ya. Langsung di sini mengenai WLD, WLD lagi ya, koin Liberty Finance ya. Ini adalah berbasis DeFi Finance, duit ya. Ini begitu listing ini langsung ke ranking 25, langsung masuk ranking 25 biar kalian nggak gagal paham, dan langsung masuk di Binance, langsung masuk di ini Pak, di jaringan ini ya, ETH, dan juga langsung masuk di Coinbase ya, Coinbase Bigot ya, langsung masuk. Ini saya jelaskan di sini. Ini listing kemarin ini sudah turun 21,6%. Ini koin bolak-balik si Trump ini bikin koin ya. Ini Liberty masih koin-koin apa namanya, keluarga Trump. Nggak tahu Trump masuk di dalamnya atau enggak, yang penting ini bau-bau Trump gitu ya. Ini Liberty Finance. Ini koin lagi ada pre-sale di mana-mana. Strateginya kalian masuk, tapi risiko tanggung sendiri, Mas Bro nggak tanggung jawab atas kerugian kalian. Saya kasih trik saja. Koin apapun yang lagi mengadakan airdrop, bahkan di Bittime pun di Indo ini lagi mengadakan airdrop. Airdrop itu adalah untuk memperkenalkan koin-koin itu ya, promosi dan dikasih hadiah gratis. Kalian nggak usah beli, gratis. Di Bittime ada, yaitu gratis koinnya. Nah, ketika ada airdrop besar-besaran di mana-mana seperti ini, maka setelah airdrop digarap, mereka mendapatkan koin gratis. Yang tukang main airdrop itu tidak pernah holding, langsung dia akan jual di exchange. Disitulah terjadi ya harga hancur-hancuran ataupun ambrol, kawan. Kalau kalian ingin masuk saat ini di kisaran harga 3.900, kalian coba bermain game masuk, tapi jangan menghayal tinggi-tinggi. Cukup paling banyak $100 ataupun $50 untuk pan saja, karena ini koin baru, masih jual mimpi, masih cari investor, masih cari holder. Untuk menuju akhir tahun di beberapa bulan mendatang, saya rasa kita sudah tidak cukup waktu untuk menghold koin ini. Kedepannya akan jadi atau enggak kan belum jelas, masih jual mimpi. Jadi ketika kalian masuk sekarang untung-untungan, barangkali nanti di pump hebat. Saya rasa akan di pump naik. Ini prediksi saya aja, bisa benar bisa salah. Setelah di pump naik, kalian masuk sekarang, kalian buru-buru jual. Jadi jangan lebih dari 1 minggu, mungkin paling lama 1 minggu, bahkan paling 5 hari atau 3 hari ketika nanti pump. Kalian buru-buru jual ketika nanti di pump, karena ini airdrop ini lagi digarap, mereka belum bisa jual, ke exchange karena lagi digarap. Jadi dia lagi mengerjakan apa yang ditugaskan sama
eseng-eseng itu yang hobi airdrop ya, bahkan biasanya belum bisa langsung jual ya. Nanti ketika sudah airdrop selesai mereka baru akan menjual. Kalian masuk sekarang, kalau nanti di pump kalian jual, jangan nunggu airdrop mereka pada jual kalian habis. Apalagi yang untuk long invest masuk sekarang jangan. Nanti ketika airdrop muncul udah digarap, mereka sudah mendapatkan hadiah, langsung dijual ke eseng habis. Ini koin apapun yang mengadakan airdrop resale maka akan jatuh. Itu dulu ada di koin Arbitrum pernah, koin si ini apa Funpun kemarin pernah, kemudian yang Jupiter itu ancur-ancuran tuh airdropnya sampai harganya sekitar 7.000 pada waktu itu. Nah, di saat nanti kalian masuk sekarang kemudian di pump, kalian jual. Kalau nanti masuk berikutnya untuk game saja di sini untuk pump, ketika nanti sudah airdrop selesai, kemudian banjir airdrop, banjir orang jual yang dapat koin airdrop itu kan jatuh harga dibanting habis. Turun 60% sampai 80% baru kalian masuk. Ketika nanti pump lagi, kalian jual. Itu tekniknya begitu. Ya, ini tunggu aja ini bisa di pump untuk menenarkan karena ini juga ada Justin Sun ya. Kalau Justin Sun kan tahu sendiri. Ya, Justin Sun itu tahu sendiri. Ya, belekutakan. Dia ngambil setar dulu dia si Justin Sun ini. Ya, di koin ini mana nih? Nih, Justin Sun ini infonya begini. Justin Sun baru saja mengklaim 178 juta dolar di WLVI. Justin Sun baru saja mengklaim pembukaan 20% WLVI-nya bernilai hampir 200 juta dolar. Secara total dia memiliki 891,2 juta dolar WLVI. Dia mengatakan dia tidak akan jual dalam waktu dekat. Katanya tahu-tahu terbang kalian digunting. Ini kan yang suka gunting di Shiba, yang suka main gunting-gunting si Tron, si ini pendiri Tron ini. Hati-hati, saya sampaikan kalau mau masuk sekarang, kalau kalian untung nanti di pump langsung digunting. Kalau nanti sekalian nanti habis airdrop baru masuk. Ini ya koin yang lagi heboh, sudah masuk Binance, digembar-gemborkan WLVI. Kayak dulu juga koinnya Mbah Katram bolak-balik, pertama doang pump kemudian hancur. Makanya koin harganya sampai jutaan lebih waktu di pump itu. Koin yang satunya itu yang sekarang koin Trump yang hancur itu. Nah, itu sekarang harganya kan rusak banget. Ya, ini nanti bisa terjadi seperti itu, tapi awalnya di pump. Kalau ketika masuk sekarang kalian masuk kemudian nanti di pump, buru-buru dijual. Oke ya, masalah koin si Bill Gates ini. Saya ketawa kalau ingat Mbah Amin Rais di YouTube itu kok ada kata-kata Bill Gates itu. Saya ngakak aja kalau lihat videonya dia itu. Ya. Kemudian kita akan lihat di sini mengenai PP. PP adalah koin meme terbaik. Sudah nggak perlu dibahas lagi secara fundamental, kalian tahu. Tinggal tunggu pumpnya saja ya. PP ini bagian sedang mengeluarkan sinyal bullish dengan ETH mencapai 4.200 dolar. Momentum bisa mulai bergeser ke altcoin. Dan Anda tahu apa artinya? Saatnya mengirim PP kembali ke harga tertinggi barunya. Wow, ini saya percaya kalau ETH terbang nanti. Kenapa ETH terbang? 4.000 BTC dijual dan dimasukkan ke ETH. Ada apa ini? All season segera dimulai dengan pemangkasan suku bunga di bulan ini tanggal 16-17 FOMC meeting. Ya, tenang. Ini ya, jadi saya yakin kalau untuk PP jangan takut, jangan khawatir ya. PP itu menurut saya jangan khawatir. Harga telah mencapai area di mana saya mengharapkan reaksi ke arah atas. Jika Yona ini dan DCA ataupun mencicil pencegahan di bawahnya bertahan reaksi kuat, PP mungkin akan terjadi segera pump gila-gilaan. Wah, ugal-ugalan ini. Ini titik yang spot yang ini nih, yang hijau pohon hijau daun pisang ini di sini mantul. Ini mudah-mudahan terjadi kan
pemantulan kawan ya. Kemudian apa yang akan membuat market akan bull? Satu adalah pemangkasan suku bunga, juga tanda-tanda well crypto jual 4.000 BTC dan dibelikan Ethereum 96.859 Ethereum. Ada apa? Kita lihat di sini infonya. Pergeseran besar dari Bitcoin ke Ethereum. Investor yang dikenal sebagai whale dalam dunia cryptocurrency telah menjual 4.000 Bitcoin senilai sekitar 430 juta dolar dan membeli 96.859 Ethereum senilai kira-kira di 433 juta dolar. Transaksi ini dilakukan pada hari Minggu 31 Agustus tahun 2025 dan merupakan bagian dari strategi jangka panjang whale tersebut. Sebelumnya pada hari yang sama whale ini telah mendepositkan 3.000 Bitcoin ke sebuah bursa cryptocurrency. Sebelum melakukan pertukaran besar-besaran tersebut, ini menunjukkan sebuah pergeseran modal yang signifikan dari Bitcoin ke Ethereum yang semakin menarik perhatian para investor lain yang kemungkinan akan segera all season coin. Ini transaksi besar dan akumulasi Ethereum ini bukan ngibul ya, sudah ada nih alamat-alamatnya, log konsennya ya. Udah itu cukup kali ya. Dalam beberapa hari sebelumnya whale ini juga telah aktif melakukan transaksi besar lainnya. Menurut data dari Akram Intelligence, investor ini telah memindahkan 1,1 miliar dolar dalam Bitcoin ke Hyperliquid dan memperoleh sekitar 2,5 miliar dolar dalam Ethereum. ETH total whale ini telah membeli 837.429 Ethereum senilai 3,85 miliar dolar. Gila, mantep ini. Ini jelas menunjukkan, kegiatan ini menunjukkan bahwa whale tersebut telah mengurangi kepemilikan Bitcoin yang sebelumnya bernilai 5,5 miliar dolar dan beralih ke Ethereum. Kini whale tersebut memiliki lebih dari 800.000 Ethereum yang nilainya mendekati 4 miliar dolar dengan sebagian besar telah di stake untuk menghasilkan imbalan. Wah, kalau di stake ini dia nggak akan jual ETH-nya. Saya rasakan 100 juta ETH akan masuk dan akan membawa PP terbang ke bulan. Perubahan sikap institusi terhadap Ethereum. Tidak hanya investor individu tetapi juga institusi besar telah mulai memfokuskan investasi mereka pada Ethereum. BlackRock juga ikut ya. BlackRock Ethereum Trust ETA telah membeli Ethereum ETH senilai hampir 968 juta dolar dalam 1 minggu terakhir, dan ETF Ethereum TAS mencatatkan inflow rekor sebesar 3,87 miliar pada bulan Agustus. Wah, ini udah fix, ini akan bull ini ya. Semangat kawan ya. Itu mungkin yang saya sampaikan. Dan satu lagi untuk kalian, bagaimana urusannya ini? Polygon ngaceng. Wah, Polygon jangan ini sangat di bawah banget ya Polygon ini. Ya mantep ini. Di bawah banget. Sudah tinggal serot. Wah, saya akan cuan besar di sini nih. Teman-teman di grup ini udah pada di TP ya, memang masuk di 3.100. Saya berikan info kok, ada 3.100 naik 39, 4.000, 43 dibanting ke 38, banting 35. Pokoknya saya memberikan info itu masih 3.100-an. Kemudian naik 4.000 aja cuannya sudah karungnya penuh ya. Ada yang sudah dijual di 4.200. Tanya lagi, Mas Bro kapan masuk lagi? Ya nanti nunggu 5.000. Kalau ini yang akan masuk jangan buru-buru ya, sabar. Ini tetap ada penurunan mungkin nanti gini. Aduh kok ini penurunannya gini nih nanti menurut saya ya. Biasanya awan Ichikiwir itu banyak akuratnya kawan. Ini kan sudah gunting yang biru ke merah atas, artinya konfirmasi untuk silakan masuk, monggo, bye.
ayo masuk begitu. Dan ini resistennya di sini nih ya, di 1 September ini nih, kalau sampai sini tuh di 5.200-an ini resisten serot gitu kan, kemudian terjadi cerit turun, koreksi biasa turun pas ke sini, turun di sinilah penurunan mungkin 4.500 nanti ya. Setelah 5.200 ke 4.200 kalian di sini baru masuk ya, cerot ke sana, awan hijau sudah tanda-tanda bullish ke sana. Oke. Dan order jual akan habis di sini yang baru dari bulan-bulan dan tahun kemarin. Polygon akan segera bullish. Wah, mantap ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan untuk kalian. PP jangan khawatir, terbaik ya. Ada koin baru tadi udah saya bedah, WLVI punya Mbah Katram, nanti takutnya berkutakan lagi seperti yang sudah-sudah. Dan ini sekali listing tuh bukan hanya tadi yang sebutkan di jaringan ETA, enggak, sekali listing banyak banget koinnya, ada 3, ada di jaringan Sol, ada jaringan mana itu satu lagi, pokoknya mumet lah koin. Nanti kalau ini WLVI ini sudah nggak berjalan, pasti dia akan membuat lagi WLVI ya, 2 lagi nggak laku lagi, udah dapat cuan banyak, bikin lagi WLFI 3, WLFI 10. Wah pusing kalau model begitu. Dulu kan Grok 1 punya Elon, Grok 2, Grok 3, mau Grok apa ini juga lagi kemarin ada Liberty. Wah pokoknya kacau berkutakan. Kita cari yang konsisten, 1 nggak ada PP 1, PP 2, PP 3, mereka PP yang lain, PP kita 1 displasi ya, koin tidak presale, nggak ada pam-paman ya, murni gerakan nyata dari komunitas yang paling hebat di PP. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di sore ataupun malam hari ini. Tetap semangat, tetap yakin bahwa PP adalah koin terjos terbaik. Tinggal tunggu sabar kita cuan, jangan sampai berkutakan ketika tahun 2021 nggak sabar. Di CL duluan banyak orang yang pelangaplo, terjadi kerugian di Shiba sama Doge, nggak ikut cuan jadi miliarder. Tadi ada cerita miris yang ngobrol sama saya orang Pantura, harusnya saya sudah menjadi miliarder Mas Bro, 3 miliar koin saya, 1 rupiah itu satu cuan besar. Tapi sebelum harga 1 rupiah di ini Shiba dulu saya sudah jual duluan, harga longsor malah dijual rugi. Kalau saya sabar saja Mas Bro, nunggu 5 bulan saya sudah cuan luber jadi miliarder. Sekarang ya menyesal pelangaplo seumur hidup, dan kesempatan emas di Shiba sudah nggak terulang lagi. Ini calonnya terulang lagi di PP. Juga yang sabar, yang sudah CL banyak, yang sudah rungkat banyak, yang cuan banyak, begitu ya. Untung-untungan tergantung kalian titik jual titik beli yang benar. BTC yang masuk di harga 500 juta aja kere, padahal harganya 2 miliar. Karena pas harga 500 juta masuk, turun ke bawah 400 juta dia jual. Tapi yang masuk di 1,3 miliar ya cuan, karena jualnya 2 miliar. Mau cuan mau enggak tergantung kalian, bukan tergantung yang lain-lain ya. Yang gantung di katok, di dalam celana itu gantung ya. Aduh, jadi kemana-mana. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di malam hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mas Bro banyak kelepotan, banyak canda, nggak apa-apa untuk menghibur kalian ya. Yang suka-suka ya, yang enggak ya. Yang penting mohon maaf, karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun habis-habisan mendadak. Makanya Dior riset ya, Mas Bro nggak bertanggung jawab atas kerugian kalian, harus ditanggung masing-masing, karena investasi apapun pasti ada kerugian ya. Oke, mungkin itu aja. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk mensubscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PP tetap yang terbaik. Jos.